Saya cuma ingin menceritakan kebesaran Allah. Saya ingin menceritakan kekuasaan Allah, keluar biasaan Allah, keindahan Allah. Kadang-kadang saya mendengar lagu yang bukan lagu cinta. Seperti saya dengar misalnya lagu Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Tabir kepalsuan. Saya dengar tabir kepalsuan. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai pengalang. Mohon maaf, saya lagi mau mandi, saya putar lagu yang itu, saya nangis gerung-gerungan, Bib. Wallah, saya merangkak dari kamar mandi sampai tempat tidur. Kenapa? Kok itu musiknya, itu liriknya, padahal bukan lagu cinta, bukan lagu dakwah. Wahai angin pengembara, terbangkan tirai pengalang di hatinya. Wahai burung duta suara, dendangkan lagu untuknya tentang cinta, agar hiraukan hatiku yang lara. Itu saya luar biasa, musiknya luar biasa. Gue gak yakin kalau gue yang bikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Media ada beberapa framing kalau menurut saya bahwa Bang Haji nangis-nangis sampai minta maaf, kemudian juga mengakui Habaib adalah zuriyah Rasulullah gitu ya. Ini setelah saya tracking, memang Bang Haji itu ada jadwal pengajian di PBNU, yaitu di tempatnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Di situ Bang Haji satu-satunya narasumber yang berbicara tentang musik dan dakwah. Saya sudah menonton penuh gitu ya video tersebut. Di studio secara virtual saya hadirkan pembicara Kiai Haji Ubadillah, Direktur Ponpes Asupa Institute, kemudian Kiai Haji Ahmad Ikrom, Pesantren Peradaban. Beliau ini salah satu pengurus lembaga dakwah PBNU yang mengundang Bang Haji. Saya nanti minta konfirmasi yang gamblang-gamblang ya, bagaimana proses itu terjadi sehingga muncul persepsi yang bermacam-macam di medsos. Pak, ternyata setelah saya lihat itu Bang Haji menangis karena meratapi bukan meratapi, tetapi melihat lagu-lagunya begitu dahsyat diterima oleh masyarakat. Bukan karena menyesal telah membahas tentang masalah nasab. Selamat malam juga dengan Dr. Soleh Basari, Direktur Eksekutif CSIS. Salam jalan terjal. Baik, saya langsung saja ke Kiai Ubadillah, atau mungkin ke Ahmad Ikrom dulu. Kiai Ikrom, saya ingin bertanya ke saya dulu gak apa-apa. Saya dulu gak apa-apa Mas Udo. Iya, baik. Kiai Ubadillah, bisa Anda jelaskan ini sebetulnya sosok Bang Haji Roma? Anda kebetulan pernah menjadi narasumber Bang Haji Roma ya, Roma. Apakah Bang Haji Roma menurut Anda seorang yang punya integritas dalam hal pengkajian nasab? Silakan. Dan tentunya Anda juga sudah menonton kan video aslinya. Silakan, Kiai Ubed. Baik Mas Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Yusuf, Kiai Ahmad Ikrom, juga Kiai Dr. Soleh Basari. Dalam kesempatan ini saya ingin memahami psikologi tangisan Bang Haji Roma Irama, perspektif sufistik Mas Yusuf, sehingga bagaimana bisa mendudukkan tangisan itu secara proporsional, jernih, objektif dan ilmiah sebagai kekhasan Bang Haji Roma Irama Mas Yusuf.
Sebenarnya secara singkat saya ingin mengawali dari tangisan Bang Haji. Itu adalah tangisan kepasrahan totalitas Bang Haji di hadapan Allah dengan seluruh karya-karyanya, Mas Yusuf. Dan beliau juga sempat merefleksikan, mengulas dalam sebuah dialektik dengan mitra dalam karya seni beliau terkait dengan lirik yang di luar dugaan, ternyata begitu indah, yang luar biasa, seolah-olah Bang Haji sendiri tidak percaya, sehingga ada totalitas lirik itu sebagaikan lirik yang mengalir dalam kehendak Allah, dan apa yang dirasakan Bang Haji itu berada dalam minal fana'il iradah al-insaniyah ila baqa'il iradah al-ilahiyah, dari sikap fana sosok Bang Haji yang bukan siapa-siapa dalam kehendak Bang Haji masuk ke dalam kehendak keabadian Allah. Pada suatu saat beliau berkarya, merefleksikan karya-karya atau lirik-liriknya, yang lirik-lirik musiknya yang disesuaikan dengan aransemen lagunya itu, Mas Yusuf. Dan tangisan Bang Haji sebagai bentuk totalitas memasukkan arus kehendaknya dalam yang bukan siapa-siapa dan yang bukan apa-apa itu dalam arus besar kehendak Allah. Itulah mengapa Bang Haji bisa membuat totalitas tangisan itu. Nah, adapun refleksi yang di kanan kirinya Bang Haji itu sebagai sebuah pantulan nilai kemanusiaan yang menguatkan kehadirannya untuk memasrahkan totalitas kepada Allah. Ini sebagai mukadimah pemaparan saya, Mas Yusuf. Tetapi sebenarnya saya sebelum podcast ini, tadi 1 jam sebelum podcast itu saya mencoba menganalisis dari seluruh lagu-lagu Bang Haji, Mas Yusuf. Saya betul-betul bisa memahami kekhasan Bang Haji. Dari seluruh lagu itu sebuah proses perjalanan transformatif Bang Haji di dalam merefleksikan karya seni yang betul-betul yang betul-betul relevan dalam konteks pendampingan untuk merubah masyarakat dan mengajak masyarakat bersama dia dalam sebuah laku suluk untuk berada di bahtera kehidupan ini, betul-betul bagaimana totalitas menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat posisi Bang Haji itu sebagai seorang salik, maslaknya adalah bahtera kehidupan ini, dan suluknya itu adalah proses kekuatan mental Bang Haji yang ditotalitaskan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, Mas, transformasi pertama dalam karakter lagu Bang Haji itu adalah transformasi yang menggambarkan nafsul ammarah bisu, bahwa manusia itu memang didorong oleh keinginannya yang kuat secara terus-menerus agar mengarah kepada sesuatu yang jelek. Dan itu digambarkan dalam lagu-lagu Bang Haji seperti lagu judi dan lain sebagainya. Kemudian transformasi kedua, dia juga ingin memberikan satu ilustrasi kepada masyarakat dalam permainan film beliau ketika terkait dengan bunga desa itu, Mas, bahwa manusia itu memang ada nafsu yang disebut nafsu supiyah, nafsu lawamah. Ada proses penyesalan untuk karena berbuat jelek, dan ada proses kepuasan berbuat baik, dan begitulah nafsu lawamah manusia. Dan itu direfleksikan Bang Haji dalam bentuk film untuk bagaimana mengantarkan pola kesadaran masyarakat bahwa titik lawamah itu harus ditransformasikan lebih tinggi lagi, yaitu menuju nafsu mutmainnah yang lebih tenang, kemudian radiyah, mardiyah, dan ini semua ada lagu-lagunya, Mas, arah dari transformasi ini. Dan setelah mutmainnah ke radiyah, artinya apa? Hidup itu harus betul-betul rela. Kalau hidup itu rela, maka orang akan mencapai kebahagiaan.
Tapi kalau orang itu tidak rela, maka akan sulit mencapai kebahagiaan. Rumusnya adalah rela. Dalam kondisi apapun, ketika hidup rela, orang akan bahagia. Dan itu digambarkan betul dalam lagu-lagu atau film-film Bang Haji. Karena kerelaan inilah maka orang akan mencapai mardiyah, mudah untuk mendapatkan kerelaan dari Allah. Dan kemudian mencapai transformasi yang berikutnya adalah transformasi nafsu sofiyah, yaitu bagaimana tetap positive thinking kepada orang lain atau husnuzon dalam ruang kehidupan ini. Dan inilah yang sebenarnya direfleksikan oleh Bang Haji, Mas. Nah, pada posisi nafsu sofiyah ini kemudian masuk dalam transformasi nafsul baqiyah min fana ila iradah al-insaniyah ila baqa ila iradah al-ilahiyah. Nah, Bang Haji transformasi puncak tangisan Bang Haji yang kita saksikan, yang saya saksikan itu adalah tangisan dalam puncak transformasi beliau merefleksikan kepasrahan totalitas beliau, totalitas kehendak beliau yang bukan siapa-siapa, yang bukan apa-apa dalam kehendak arus besar kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, proses dialektika Bang Haji dalam diskursus nasab itu adalah proses dialektika yang hanya sebagai jembatan kecil, Mas, sehingga nasab itu bukan sesuatu yang sangat urgent bagi Bang Haji, maka tidak perlu diperdebatkan atau dipertahankan sampai melupakan nilai kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Nah, tangisan Bang Haji ingin membentuk kesadaran semua pihak dalam diskursus nasab itu sebagai instrumen kecil, tapi targetnya adalah bagaimana manusia itu kembali kepada kekuatan tauhid, kembali kepada refleksi kemanusiaan, keadilan, dan persamaan. Karena ini adalah tema besar yang lebih penting dalam ruang kehidupan umat manusia. Nah, tangisan Bang Haji itu sebenarnya ingin memastikan pada publik bahwa Bang Haji dalam diskursus nasab itu tidak sedikit pun ada kebencian, sehingga Habib yang ada di sebelahnya pun dirangkul, bahkan disambut dengan sangat ramah, dengan penuh ketulusan. Itu sebagai bukti Bang Haji itu tulus dalam diskursus nasab ini untuk memastikan kepada publik bahwa arogansi kenasaban itu tidak perlu. Justru yang terpenting adalah bagaimana orang yang tadinya mengandalkan kenasaban itu bisa paling down, masuk ke dalam wilayah titik kesadaran, ketauhidan, dan refleksi kemanusiaan dan keadilan serta kesetaraan. Sebenarnya itu yang saya lihat dari pemandangan indah YouTube yang saya saksikan, yang ternyata diolah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam bentuk framing seolah-olah Bang Haji itu mengakui bahwa Habib adalah zuriyah Nabi. Padahal tidak ada arah ke sana. Yang ada adalah Bang Haji merefleksikan nilai kemanusiaan meskipun masuk dalam diskursus nasab, tapi itu bukan tema penting dalam kehidupan Bang Haji. Tapi yang lebih penting adalah persaudaraan, kemanusiaan, dan kesetaraan. Itu Mas Yusuf yang saya baca. Ya baik, pemirsa, ini saya menarik ini. Memang Bang Haji selalu bilang ketika podcastnya itu diterangkan bahwa ketika podcast, ya ini saya ingin diingatkan selalu saya diingatkan apa yang disampaikan adalah bukan dari kebencian, tetapi karena tentang kebenaran. Itu selalu dibilang seperti itu, bahwa bukan kebencian tetapi karena meluruskan berbagai hal yang dianggap bengkok, ya seperti itu ya. Bang Haji selalu di podcastnya dan itu diutarakan. Yang kedua, memang video Bang Haji itu menangis ketika saya lihat itu ketika di videonya TVNU, menangis bahwa lagu-lagu saya ketika itu ya begitu viral. Kalau sekarang mungkin viral ya. Dan saya ketika itu saya mendapatkan bersilaturahim dengan salah satu kiai di Madura. Jam 2 malam katanya beliau itu jam 2 malam bersilaturahim. Beliau Bang Haji bilang bahwa saya selalu tidak terputus bagaimana ingat kepada Allah, tetapi ketika membuat lagu saya berhenti. Ini bagaimana Kiai? Nah, itulah kata-kata sang Kiai Madura mengatakan, ya sudah, pasrahkan saja, yang buat lagu itu biarkanlah Allah. Nah, ini sebetulnya proses itu, sehingga ketika Bang Haji kemana-mana mendengar
bahwa lagunya begitu dahsyat, begitu viral, disitulah Bang Haji menangis. Adapun Habib yang di sampingnya itu adalah fansnya Bang Roma, ya, fansnya Bang Roma. Bang Roma, saya tidak tahu kedatangannya dan apakah diundang, apakah menjadi penceramah atau tidak. Oke.